Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Berliana Siregar dengan NPM D1D017047. Saya berasal dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya berasal dari kelompok 240 KKN Mandiri periode 91 tahun 2020 Universitas Bengkulu. Di masa pandemi COVID-19 ini, selain dianjurkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mencegah penularan virus corona. Namun sayangnya, bagi orang-orang yang rajin mencuci tangan sebelum adanya COVID-19 ini dan orang-orang yang baru rajin mencuci tangan setelah adanya virus ini masih sering salah dalam melakukan cuci tangan, sehingga cuci tangan yang dilakukan tidak efektif dalam membunuh virus, kuman, dan bakteri yang ada di tangan. Di video pertama saya ini, saya akan memberikan informasi mengenai COVID-19, tepatnya informasi mengenai kesalahan apa saja yang sering dilakukan orang ketika mencuci tangan, dan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar agar efektif membunuh virus, kuman, dan bakteri yang ada di tangan. Cuci tangan dulu. Ngapain cuci tangan, Wel? Kan di luar kita nggak megang apa-apa. Udah tahu corona tapi nggak mau cuci tangan, aneh. Hey Well, Kenapa? cara cuci tangan yang kamu lakukan tadi masih salah, Well. Sehingga cuci tangan yang kamu lakukan itu tidak efektif untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus yang ada di tangan. Emangnya apa aja kesalahan aku? Baiklah, itu tadi salah satu contoh kesalahan yang masih sering dilakukan saat mencuci tangan. Namun masih banyak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat mencuci tangan. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan itu, simak tayangan berikut ini. Terburu-buru saat mencuci tangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Michigan State University, masih banyak, tepatnya 95% orang masih banyak yang terburu-buru saat mencuci tangan. Padahal untuk efektif membunuh bakteri, kuman, dan virus yang ada di tangan, setidaknya seseorang harus mencuci tangannya selama 20 detik. Tidak mencuci bagian jari dan kuku pada tangan. Tidak mencuci bagian kuku dan jari. Padahal dengan mencuci tangan hanya di bagian telapak tangan itu tidak efektif untuk membunuh kuman dan virus serta bakteri yang ada di tangan. Dikhawatirkan di bagian kuku dan jari-jari inilah banyak bakteri, virus, dan kuman bersarang. Tidak mengeringkan tangan dengan benar. Tidak mengeringkan tangan dengan benar. Seringkali seseorang setelah mencuci tangan langsung masuk ke rumah atau langsung masuk ke suatu tempat tanpa mengeringkan tangannya dengan benar. Padahal anjuran yang baik ketika seseorang setelah mencuci tangan, dia harus mengeringkan tangannya dengan handuk bersih atau tisu. Handuk kering atau tisu lebih dianjurkan daripada menggunakan pengering ketika berada di tempat-tempat umum, karena dikhawatirkan pengering yang ada di tempat-tempat umum itu mengandung bakteri setelah seseorang mengeringkan tangan berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Jadi penggunaan tisu dan handuk kering lebih dianjurkan. Langsung menyentuh benda lain setelah mencuci tangan. Misalnya seperti gagang pintu. Masih banyak orang-orang yang menyentuh sesuatu setelah mencuci tangan. Padahal setelah mencuci tangan dianjurkan untuk tidak memegang benda-benda yang mengandung banyak bakteri. Seperti contoh keran cuci tangan. Saat setelah mencuci tangan, sebaiknya orang-orang tidak menutup keran cuci tangan tersebut menggunakan tangan yang habis dicuci. Lebih baik menggunakan tisu. Apabila di tempat tersebut tidak menyediakan tisu atau bisa menggunakan siku. Dan juga tidak dianjurkan ketika masuk ke tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan lain sebagainya menggunakan telapak tangan yang
kita bisa menggunakan siku kita untuk mendorong pintu ketika akan memasuki tempat tersebut. Aku kan nggak dari kamar kecil, kenapa harus cuci tangan? Hanya mencuci tangan saat keluar dari kamar kecil. Seharusnya orang-orang mencuci tangan setelah melakukan banyak aktivitas di luar rumah, karena kita tidak pernah tahu dari mana kita mendapatkan bakteri dan virus. Bisa dari pusat perbelanjaan, angkutan umum, dan lain sebagainya. Jika kita hanya mencuci tangan ketika sudah keluar dari kamar kecil, itu sama saja kita membiarkan tubuh kita terpapar banyak bakteri dan virus. Lalu bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengambil sabun dan ratakan ke seluruh tangan. Setelah meratakan seluruh sabun ke bagian telapak tangan, gosoklah punggung dan jari tangan. Kemudian jari-jari sisi dalam saling mengunci. Lakukan pada bagian tangan kanan dan kiri. Gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan. Lakukan pada ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Gosokkan ujung jari-jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Minimal cuci tangan ini 20 detik ya. Kemudian tutup keran dengan menggunakan siku, jangan menggunakan tangan yang telah dicuci. Dan terakhir, keringkan tangan dengan baik dan benar menggunakan lap atau tisu yang telah disediakan. Selain menghindari kesalahan-kesalahan saat mencuci tangan dan mempraktikkan cuci tangan yang baik dan benar, kita juga harus memperhatikan tempat cuci tangan yang disediakan, terutama di rumah kita. Tempat cuci tangan yang disediakan harus diperhatikan kebersihannya, seperti yang ada di samping saya ini. Tempat cuci tangan seperti ini harus dilakukan pengurasan selama 3 hari sekali dengan cara dicuci dalamnya. Hal ini untuk menghindari timbulnya lumut-lumut pada ember tempat cuci tangan ini yang nanti akan memunculkan bakteri, kuman, dan virus yang menyebabkan cuci tangan menjadi tidak efektif. Tips membuat keran cuci tangan menggunakan ember bekas. Siapkan bahan dan alat berikut ini. Yang pertama ember bekas, misalnya seperti ember bekas cat. Yang kedua itu ada keran cuci tangan. Keran cuci tangan ini bisa kalian dapatkan di toko bangunan dengan harga kisaran 10.000. Kemudian sediakan bensin untuk melarutkan cat. Kemudian sediakan cat minyak. Cat minyak ini bisa dipilih dengan berbagai varian warna sesuai selera dan keinginan kalian. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara mengubah ember bekas menjadi keran cuci tangan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencuci seluruh ember bekas ini untuk membersihkan ember dari kotoran-kotoran yang lengket pada ember bekas tersebut agar nanti kita mudah ketika mengamplas ember tersebut. Ini adalah contoh ember yang telah diamplas menggunakan amplas kasar. Ember yang telah diamplas tadi dapat dilubangi dengan besi yang dipanaskan, kemudian dirapikan dengan menggunakan gunting. Ember yang telah dilubangi tadi bisa langsung dilakukan pengecatan dengan menggunakan cat yang telah dicampurkan dengan bensin. Ember yang telah dicat dikeringkan di bawah sinar matahari hingga semua cat kering. Setelah kering, semua ember dapat dipasang keran seperti gambar berikut ini. Untuk mempercantik tampilan keran cuci tangan, kalian dapat mencetak stiker dan menempelkannya seperti yang ada pada gambar. Nah, selesai deh. Begini tampilan keran cuci tangan. Menarik dan cantik bukan? Barang bekas bisa dimanfaatkan menjadi cantik. Baiklah teman-teman, itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat mencuci tangan dan bagaimana cara mempraktikkan cuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran agar dapat efektif untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di tangan. Semoga teman-teman semua dapat mempraktikkannya di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Terima kasih.